Salam saudaraku. Itu di belakang tingkat 2 ya. Maksud saya banyak banget di situ ya. Di sini masih kosong. Baik saudaraku, kita semua yang Tuhan percayakan untuk ambil bagian melayani Tuhan, kita boleh datang ke tempat ini, kita mau berdoa, dan tentunya kita semua datang, kita siap untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Amin. Tuhan akan mengenyangkan kita, Tuhan akan membawa kita untuk kita boleh mengenal Dia lebih dalam lagi. Sesuatu yang baru Tuhan sediakan buat kita sore ini dan malam ini, dan biarlah kita semuanya siap untuk itu. Kalau 2 minggu doa kita, Pastor Daniel menyampaikan bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan saya kelas 2 SMP sudah bertobat. Dan saya tahu ayat itu. Tapi ketika itu dibagikan, itu disegarkan kembali. Amin saudara. Disegarkan kembali, biarlah kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan Dia hadir. Ketika Dia hadir, Dia tentunya akan menyatakan kuasanya. Supaya kita, laskar-laskar Kristus yang melayani Tuhan, dengan laskar siap gitu ya. Siap. Laskar Kristus maju gitu ya, kita siap untuk bergerak melayani Tuhan. Pergumulan persoalan boleh ada, tapi kita mau melakukan, mau menyenangkan hati Tuhan. Kita buka firman Tuhan, ayatnya dari kitab Yesaya. Yesaya 40 ayat 27. Saya ketika merenungkan ayat ini, saudaraku, saya disegarkan. Ya. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya disegarkan. Saya mendapatkan pengurapan yang baru dari Tuhan. Dan berserah kepada Tuhan. Karena itu saya rindu bahwa kita juga semua yang hadir di sini, kita juga boleh mengalami disegarkan oleh Tuhan malam hari ini. Amin. Kita disegarkan, kita dipuaskan oleh Tuhan. Ya, dari mana kita mulai? 27 deh ya. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, puji Tuhan. Ayat 27, Tuhan berkata, hai Israel, hai Yakub, mengapa, ya kan ya? Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini orang Israel ini sedang apa namanya? Sedang marah kah? Sedang bersungut-sungut? Sedang bertanya-tanya?
sedang galau. Siapa di sini yang galau? Ya kan? Sedang galau. Ini orang Israel, ini mereka ada di pembuangan. Mereka sesak ya. Mereka sesak, mereka berat, mereka susah, nggak bebas. Mereka sedang mengalami pergumulan, mengalami kesusahan, saudara. Di dalam kesusahan itu, di dalam pergumulan itu, orang Israel mereka berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau Tuhan sedang tidurkah? Tuhan, Engkau sedang gak perhatikan saya kah? Tuhan, Engkau sedang gak peduli sama saya? Atau mungkin Engkau sedang menjauhi saya? Ada yang gak bilang gitu ya? Tuhan sedang gak peduli sama saya. Tuhan sedang gak senang sama saya. Manusia bisa berkata demikian. Tapi bagaimana Allah kita? Allah justru mengasihi kita ketika kita sedang berdosa, saudara. Kasih Allah tidak bersyarat. Dia Allah cinta kita, Allah mengasihi kita. Nah, itulah saya pikir ini pertanyaan pergumulan orang Israel. Saya pikir juga pergumulan kita, saudara. Pergumulan kita juga. Orang Israel mereka menanyakan Tuhan. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Sepertinya aku nggak diperhatikan Tuhan. Sepertinya aku nggak diperhatikan oleh gembala jemaat, saudara. Ibu Salin, perhatikan kan sayang kan? Sepertinya aku tidak diperhatikan oleh koordinator penginjilan. Mana Bang Antus ya kan? Ya. Sepertinya aku dilalaikan. Sepertinya aku nggak diperhatikan. Seperti itulah orang Israel, mereka sedang gundah gulana, mereka sedang, Tuhan, Engkau sepertinya, aku seperti tersembunyi di hadapan Engkau. Engkau sepertinya tidak memandang aku, Tuhan. Akhirnya kita mulai mundur satu langkah. Mundur satu langkah. Mundur satu langkah. Akhirnya gak ngapa-ngapain, saudara. Akhirnya kita hanya berdiam diri. Kita hanya menangis. Kita hanya menangis. Dan itu tidak menjadi jawaban, saudara. Saya pikir ini juga menjadi pergumulan kita semua. Mungkin kita berkata, Tuhan Engkau tidak, apa dikatakan lagi? Dan aku tidak diperhatikan aku. Ya. Apa yang seharusnya menjadi hak kita, saudara? Tapi Tuhan sepertinya enggak peduli. Mungkin kita dipandang sebelah mata saja. Mungkin kita enggak masuk hitungan, saudara. Tapi sekali lagi, saya mau sampaikan bahwa kita ada di hati Tuhan. Amin. Kita semuanya ada di rancangan Tuhan. Kita semuanya adalah kekasih-kekasih Tuhan. Ketika saya merenungkan ini, saudaraku, air mata mengalir, saudara. Ketika aku berkata, ku agungkan, ku agungkan. Gak lanjut, gak bisa lanjut lagu ini, saudara. Kenapa gak bisa lanjut? Yang ada adalah menangis di hadapan Tuhan. Yang ada adalah Tuhan. Aku berkata, Engkau tidak memperhatikan aku. Aku seperti tersembunyi, Tuhan. Engkau tidak menjaga aku, Tuhan. Tapi ketika berkata kepada Tuhan, Kau Allahku yang besar. Tadi saya sedang jemput Esther, saya di jalan saya nyanyikan lagu ini. Allah besar, Allahku besar. Jadi lupa lagi saya. Jadi Allahku besar, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau.
Setelah itu nggak sanggup lagi nyanyi. Yang ada adalah menangis di hadapan Tuhan. Kalau aku meragukan Engkau Tuhan, aku mulai bimbang. Tapi sesungguhnya Tuhan Engkau Allah yang besar. Amin saudaraku. Disegarkan kembali, dikuatkan kembali. Bahwa sesungguhnya Allah kita, Dia Allah yang memperhatikan kita. Kalau Allah memanggil kita, dan Allah yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin saudaraku. Amin. Biarlah kita mau berdoa sore hari ini, dan yang jelas Tuhan berkata bahwa mataku tertuju kepadamu. Amin saudaraku. Kalau hari Minggu kemarin masih ingat apa firman Tuhan di dalam Yeremia? Bahwa jangan kita bermegah oleh karena hikmat dan bijaksana. Jangan kau bermegah oleh karena pengetahuan, oleh karena kekuatanmu, oleh karena kekayaanmu. Tapi biarlah kita bermegah hanya di dalam mengenal akan Tuhan. Amin saudaraku. Di dalam masa-masa, ini kan Yeremia bilang gitu kan, umurnya udah umur lanjut, umur yang sudah tua ya. Dan di situ dia mendapatkan bahwa bukan karena kekayaan, bukan karena hikmat kebijaksanaan, tapi oleh karena mengenal Engkau Tuhan. Mengenal Engkau itu lebih dari semuanya. Mengenal Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semuanya, mari rekan-rekan, mari semua pelayan-pelayan yang mengambil menjadi tanggung jawab daripada Tuhan. Mari kita menyadari bahwa Tuhan yang memanggil memilih kita. Bahwa Tuhan yang akan menyertai kita. Amin saudaraku. Baik sebagai penari, baik sebagai pemuji, pemusik, pendoa, diakonia, apalagi Ibu Renata kan, diakonia, puji Tuhan, mereka boleh datang berkunjung, mereka boleh melakukan bagian yang Tuhan percayakan. Kita semuanya, ya, saya lihat Ibu Barus ya, ada ikut berdoa, ya kan, wah. Terus juga Ibu Ratna, biasalah Ibu Ratna kan, dia gitaris sambil juga MC. Mereka Ibu Hana sedang berdoa buat jiwa-jiwa. Amin saudara. Berdoa buat jiwa-jiwa. Karena berdoa buat jiwa-jiwa beberapa minggu yang sudah kita bahas adalah itu menyenangkan hati Tuhan. Satu orang bertobat, surga bersuka cita. Karena itu mari kita. Saya ingin mengajak kita semuanya. Boleh ambil bagian untuk berdoa buat jiwa-jiwa. Ketua-ketua persekutuan, saya mari mengajak semuanya. Saya hanya bicara sebagian ketua persekutuan. Ayo tahun ini minimal kita mau golkan ketiga persekutuan lagi. Ya kan Bro Salin ya? Ada 3 persekutuan lagi yang akan kita golkan sebelum Desember ini saudara. Ya. Itu saya pikir minim ya, masih angka yang minim sekali. Tapi nggak apa-apa. Ketua-ketua persekutuan boleh mengerjakan di tiap ketua persekutuan, tiap rayon-rayon, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Kenapa sih Gunggung dibagi 2? Karena bertambah jiwa saudara. Mengapa Pasir Putih Pasir Putih kata Marpoyan, mana Pak Marulup? Marpoyan, Pak Marulup? Marpoyan kan? Kenapa Marpoyan dibagi 2? Karena bertambah jiwa-jiwa. Amin saudaraku. Ya, sampai informasinya di rayon kemarin, tempat kami sempit tapi kami panas, ya kan? Panas karena roh yang dibakar, ya kan? Semangatnya saudara. Sempit, waduh, puji Tuhan ya, ini berarti ini udah sempit berarti harus dibagi lagi nih, ya. Dibagi lagi nih supaya bertambah ketua persekutuan. Haleluya. Bertambah ketua persekutuan. Jadi saudaraku, mari saudaraku, sore hari ini kita mau berdoa bahwa Tuhan berkata
bahwa aku Allah yang kekal. Ya tadi ayat 28 tadi. Ya. Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Keluhan orang Israel, mereka berkata, Tuhan engkau tidak memperhatikan aku. Tuhan engkau sepertinya tidak mendengar aku. Tapi sekali lagi dia berkata, baik itu 28, baik itu ayat 26 tadi, lihatlah ke langit, pandanglah ke langit. Bagaimana Allah menjadikan semuanya, bagaimana Allah mengontrol semuanya, jagat raya ini bisa terkendali, ya kan? Coba kalau nggak terkendali kan, bisa goyang semuanya, saudara. Dan di ayat-ayat Yesaya 40 di ayat-ayat di awal, mereka meminta Tuhan hiburkanlah kami. Makanya Matius 28 ayat 11, ya 11, 28 atau Matius, yang letih, yang lesu, yang berat, mari come here. Matius 11 ayat 28. Rasul Paulus berkata, mari datanglah kepadaku, engkau yang merasa dirimu, engkau enggak diperhatikan, engkau yang merasa engkau mengalami pergumulan yang begitu berat. Tuhan berkata, mari datanglah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari saudaraku. Dan setiap ayat 30, 31 coba. Setiap apa yang terjadi, itu seharusnya kita tidak hanya berduduk dan menangis, tapi harus ambil poinnya, saudaraku. Apa poin yang yang Tuhan sedang perhadapkan buat kita? Apa yang kita ambil pelajaran dari situ, saudaraku? Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, mari kita ambil poinnya. Ambil pelajaran apa yang kita dapatkan. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Sama seperti Ayub, akhirnya dia berkata, dulu aku dengar engkau baik dari orang lain. Tapi sekarang apa yang dialami begitu berat prosesnya. Tapi dia berkata, Tuhan, Kau Allah yang besar. Itu dari mulutnya karena pergumulan yang dia alami. Oleh karena bersekutuan dengan Tuhan. Oleh karena pengalaman dengan Tuhan. Setiap kita, saya nggak tahu apa pergumulan persoalan kita. Tapi yang pasti, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari situ. Sehingga kita tidak mundur. Kita tidak menjadi letih lesu. Ada 3 tahap pertumbuhan orang Kristen. Anak muda, dia harus terbang tinggi. Amin. Orang dewasa, dia harus berlari. Makanya kalau orang tua sama anak TNJ itu seharusnya mereka bisa begitu gesit ya. Begitu lincah untuk melayani Tuhan. Sebentar sudah di sana, sebentar sudah di sana. Mereka begitu lincah untuk melayani Tuhan. Ada terbang tinggi. Di dalam masa muda, dia terbang tinggi. Melayani Tuhan. Amin, saudara anak muda? Amin. Ya. Orang dewasa, mari kita berlari-lari. Dan yang sudah matang ya jalan saja lah, gitu kan ya, berjalan lah, kan tenaganya udah berkurang ya kan, ya. Tapi mari kita semua bersama-sama. Kalau anak muda dipercayakan, ayo kerjakan jauh lebih dari apa yang diharapkan. Jadi mari saudaraku, kita mau berdoa dan Allah kita janji. Dia akan memperlengkapi kita.
Amin saudaraku. Dan biarlah kita semuanya, rekan-rekan, ayo kita mengenal Allah kita. Yang ku kehendaki adalah mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga kita digairahkan, kita disadarkan bahwa kita sedang melakukan perkara yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Amin. Enggak ada lagi yang kalau dibilang sibuk semua tentunya kita sibuk. Tapi adakah kita sesuatu panggilan Tuhan untuk kita melayani Tuhan? Adakah kita sesuatu yang prioritas yang utama kita buat Tuhan? Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa, dan Tuhan yang akan memperlengkapi kita, Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang akan meneguhkan kita. Amin. Sehingga semua kita boleh bergiat, bergegas untuk melayani Tuhan. Ya, diakonia, ketua persekutuan, penari, aser, penginjilan, semua kita bergerak bersama-sama. Di mana-mana, tempat demi tempat, ada pekerjaan yang Tuhan nyatakan lewat pelayanan ini. Amin saudara? Amin. Baik, kita siap nanti kita, pokok-pokok doa kita. Mana Ibu Ermina? Ya, pokok doa kita ada, Bu Rosalin ada yang pokok doa kita yang istilahnya segera mau dilakukan. Ya? Ya. Yang pasti kita berdoa buat jiwa-jiwa ya. Kita berdoa buat jiwa-jiwa supaya hati kita, Tuhan, hati kita semuanya rindu untuk berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa bagi Tuhan, ya. Berdoa untuk kita semuanya, pelayan-pelayan Tuhan, kita boleh diperlengkapi oleh Tuhan dan semuanya semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, ketua-ketua persekutuan, istri-istri ketua persekutuan, ya. Semuanya kita boleh melayani Tuhan dengan pandangan yang benar bahwa Allah kita, mengenal Allah kita, sehingga kita boleh bergairah untuk melayani Tuhan. Baik, silakan Bu Minar.